Prabowo dirujak warganet lantaran terang-terangan dukung Ahmad Lutfi dan Taji Yassin di Pilgub Jawa Tengah. Salam logika. Ini reaksi pertama gua setelah melihat dia ikut mengendos salah satu calon gubernur. Semakin hari dia terlihat semakin takut, semakin patuh, semakin tunduk, dan semakin tertekan. Lalu, apa yang terjadi dengan dia sebenarnya? Apakah dia terpenjara kasus, tekanan oligarki, atau tekanan dukun? Jujur, sampai pada tahap ini, gua paham apa sekarang yang dikatakan semua tentang beliau oleh Fufu Fafa. Dan akhirnya gue sekarang membenarkan apa semua yang dikatakan oleh Fufu Fafa tentang dia. Saat Presiden Prabowo menemui Jokowi di kediamannya di Solo beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo sempat mendapat kritik. Bapak ini presiden, ngapain Bapak menghadap seorang mantan presiden? Jadi kesan yang ditangkap oleh publik itu seperti seorang bawahan yang menghadap atasannya. Dan rasanya juga nggak mungkin ya Prabowo menemui Jokowi kalau mereka nggak punya kepentingan. Nggak mungkin kan mereka bertemu hanya sekedar untuk makan nasi kucing di angkringan. Dari awal gua udah punya firasat nih, Prabowo mau menemui Jokowi pasti gara-gara ini nih. Seperti yang kita ketahui, Jokowi kan sekarang lagi mengendorse calon gubernur Jawa Tengah ya, Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Dan tepat hari ini banget, Cagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi memposting video ini. Sebuah video di mana ada seorang Presiden Republik Indonesia mengendorse seorang calon gubernur Jawa Tengah. Jujur gua nggak ngerti sama Pak Prabowo, kok dia mau-maunya disuruh mengendorse seorang calon kepala daerah. Katanya Bapak tidak bisa didikte oleh siapapun. Tapi ini kok Pak Prabowo, ingat Bapak itu sudah menjadi presiden. Bapak harus netral, Bapak nggak boleh berpihak. Kalau Bapak sebagai kepala negara berpihak seperti ini bahaya Pak. Bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Apalagi sebelumnya Pak Prabowo juga sempat bilang kayak gini, tak ada titipan negara di Pilkada serentak 2024, hormati pilihan rakyat. Dalam pidato Bapak juga sempat bilang kalau Bapak nggak mau intervensi soal pilkada, Bapak nggak mau cawe-cawe. Tapi kok sekarang kayak begini? Maaf nih Pak, saya pikir Bapak ini lebih mendingan dari Jokowi, ternyata sama aja. Presiden endorse calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Menurut kalian bener apa enggak? Jelas salah. Karena posisi presiden harusnya betul-betul netral. Dimana biarkan kompetisi ini berjalan seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo pada beberapa pidato beliau. Tapi sekarang dia malah membuat video dengan sengaja melakukan endorse kepada calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Ya elah Pak, saya ini udah nerima lah bahwa ada banyak proses cacat kenaikan Bapak ya. Dan rakyat Indonesia sedang berusaha untuk bagaimana caranya ya Indonesia ke depannya lebih baik di tangan Bapak. Dengan video yang beredar ini tentu sangat mengecewakan dan melukai hati rakyat Indonesia. Nah, monggo dievaluasi lagi, dipastikan bahwa pemerintahan Bapak betul-betul pemerintahan yang menjunjung etika demokrasi dan betul-betul pemerintahan yang sesuai dengan yang Bapak janjikan. Kami pengen sekali pemerintahan Anda itu adalah pemerintahan yang jauh lebih baik dari pemerintah sebelumnya agar Indonesia betul-betul mencapai zaman keemasan nantinya di 2045. Nah, kalau ini tidak dimulai dari proses yang benar dalam menata demokrasi, tentu saja agak diragukan kita akan mencapai masa keemasan yang diharapkan banyak orang. Ayolah Pak, lebih baik Pak, ya, stop untuk melakukan intervensi pada proses politik. Biarkan rakyat berpikir dan kasih kesempatan rakyat untuk menentukan calon-calon pemimpin terbaik mereka. Halo guys, hari ini saya banyak dikirimi bahkan sampai di DM gitu ya tentang foto dan video soal apa yang dilakukan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Ya, ternyata bukan cuma Jokowi, Pak Prabowo pun turun langsung untuk cawe-cawe di Pilkada Jawa Tengah. Saya tidak mendukung siapapun sih ya, di pilkada manapun gitu, Pak Lutfi atau Pak Andika.
Cuma terus terang saya sangat menyayangkan sikap seorang presiden yang melakukan hal seperti ini. Kita sama-sama tahu ya bahwa kepala desa dilarang kampanye. Tapi kenapa kok kepala negara tanpa malu terang-terangan melakukan kampanye seperti ini? Ini sangat disayangkan sih menurut saya. Prabowo ini kan harusnya menjadi tokoh dan nantinya menjadi simbol kebanggaan kita seluruh rakyat Indonesia sebagai presiden. Tapi Pak Prabowo sudah merendahkan dirinya sendiri sebagai presiden, yang bahkan melakukan hal yang nggak boleh dilakukan oleh kepala desa. Jadi rekomendasi Pak Prabowo terhadap pasangan Lutfi dan Taji Yassin ini sungguh menurut saya sangat tidak layak dilakukan oleh seorang presiden, apalagi dengan alasan untuk Jateng lebih maju. Loh, kenapa kok berpikiran seperti itu? Apakah Andika tidak bisa melakukan itu? Belum bertanding saja sudah mendahului kehendak Tuhan gitu ya, dengan menyatakan bahwa hanya Lutfi yang bisa membuat Jateng maju. Ada masalah apa dengan Pak Andika misalnya? Pak Prabowo sebenarnya kalau menurut saya sih ini sangat memalukan sih apa yang dilakukan kepala negara yang harusnya memberikan contoh yang baik dan teladan yang baik bagaimana menjaga demokrasi. Biarkanlah mereka bertanding dengan jujur dan adil, ya langsung umum bebas rahasia, jamin keamanan pilkada gitu. Berikan rasa aman pada rakyat untuk melakukan pemilihan. Itulah tugasnya seorang presiden, bukan menjadi juru kampanye bagi paslon tertentu. Ya, yang ramai juga kan anehnya banyak para cebokersnya yang bilang gitu ya, kalau ya mereka ngeles lah Prabowo itu bicara sebagai ketua umum Partai Gerindra, bukan sebagai presiden. Tapi kita lihat sendirilah videonya, dia terang-terang menyebutkan dirinya saya Prabowo Presiden Indonesia dan seterusnya. Ya, artinya ya dia melakukan secara sadar sebagai seorang presiden. Ya seharusnya sebagai pendukung ya kita harus mengingatkan lah, jangan mentang-mentang kita mendukung lalu apa yang dilakukan semuanya dibenarkan padahal terang-terang salah. Jadi kalau saran saya sih ya buat para pendukungnya Pak Prabowo, ya kalau kita memang sungguh mencintai Pak Prabowo, ingin Pak Prabowo dikenang sebagai presiden yang baik, yang terhormat, yang hebat, yang berhasil dan adil bagi semua rakyatnya, maka kita harus mau juga mengkritik Pak Prabowo dan mengingatkan jika melakukan kesalahan. Jangan semuanya membabi buta dibenarkan. Pendukung yang baik bukan hanya bisa memuji, tapi juga bisa mengingatkan. Prabowo berhasil sebagai presiden, ya tentu para pendukungnya juga kan yang nantinya akan bangga. Ya semoga saja Pak Prabowo juga bisa dijauhkan dari orang-orang yang hanya memanfaatkan dia. Jadi kita bisa menjadikan Pak Prabowo nanti benar-benar sebagai macan Asia, bukan jadi boneka di negaranya. Dalam konteks video, Pak Prabowo bukan sebagai presiden karena nggak pakai PIN. Kata siapa? Udah lihat belum full videonya? Justru di awal video, Pak Prabowo bilang kok sebagai presiden dilantiknya kapan, siapa yang lantik, wakilnya siapa, ingin menciptakan pemerintahan yang bersih, ingin buat sinergi lah ini itu antara pemerintah pusat dan daerah. Saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah menerima mandat sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pada tanggal Oktober 20, kami telah dengan resmi dilantik. Nonton nggak videonya? Itu sebagai pribadi. Satu kata pun nggak ada keluar sebagai ketua Gerindra, nggak ada. Coba ditonton dulu makanya baru ngebela. Jangan cuma giring-giring opini nggak jelas. Apalagi sampai nyebut ini editan AI. Coba kalau ngebela itu biasakan pakai data. Biar gua juga bingung tuh gimana ngejelasinnya. Kan kalau gini kan terlalu gampang. Ada pembelaan nggak? Gua tunggu ya di komen ya. Kalau perlu stitch ini video ya. Kalau kita melihat kondisi di atas ini, menurut kalian pilpres sama pilkada itu ada gunanya nggak sih? Presiden loh yang ngomong ini. Menurut gue udah nggak ada gunanya lagi. Kenapa? Karena presidennya aja begini. Kalau presiden udah ngomong seperti itu, yang di bawah itu pasti akan berpikir dua kali. Kalau gue nyoblos yang itu dan seandainya kalah, gue nggak kebagian proyek. Kalau gue mengkampanyekan yang di sana, nanti takutnya gue dimutasi. Akhirnya pada cari selamat, bukan si selamat ya, si selamat menyelamatkan diri gitu.
Ini yang dilakukan pendahulunya saat Pilpres kemarin. Ancam pakai KPK, ancam pakai dana desa, mutasi sana, mutasi sini. Nah, maksudnya gini, kalau penyelenggara negara itu memang tidak siap berdemokrasi, ya ngaku aja. Kalian kan pengen hanya orang-orang kalian tuh yang ada di sana. Nggak perlu ada politisi baru yang masuk. Nggak perlu ada pikiran baru yang masuk dalam politik Indonesia. Nggak perlu ada ideologi. Yang penting masyarakat itu cuma uangnya, cuma suaranya. Jangan ngibul gitu. Kemarin bicaranya biarkan rakyat yang memilih. Pemerintah tidak akan intervensi. Biarkan junior-junior itu yang bekerja. Tapi kelakuannya hari ini berbeda. Ya itu namanya apa kalau nggak ngibul? Ya ini semacam kritik aja lah buat pemerintah. Gue bayar pajak ya. Gue bayar pajak ya gue berhak mengkritik. Lebih aneh lagi mengkritik si pengkritik.